Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menunggu seringkali menjadi bagian yang tidak mudah dalam hidup. Kita ingin jawaban datang lebih cepat. Kita ingin pertolongan segera terlihat. Dan kalau terlalu lama menunggu, hati kita mulai menjadi gelisah. Murid-murid Yesus juga pernah ada di masa penantian itu. Setelah Yesus naik ke surga, mereka belum langsung menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Namun mereka harus menunggu dahulu. Dan justru di masa penantian itulah Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari saudaraku kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, ajari kami untuk tidak mudah gelisah saat menunggu. Tolong kami untuk tetap percaya bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Untuk ayat perenungan firman Tuhan pada hari ini, diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-1, ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebenarnya bisa saja langsung memberikan Roh Kudus saat itu juga. Namun Tuhan memilih meminta murid-muridnya untuk menunggu terlebih dahulu. Dan menunggu bukanlah hal yang mudah. Ketika kita menunggu terlalu lama, seringkali kita mulai kehilangan ketenangan. Pikiran kita mulai bertanya-tanya. Hati kita mulai takut kalau apa yang kita harapkan tidak akan terjadi. Namun melalui kisah ini kita belajar bahwa penantian bersama Tuhan bukanlah penantian yang kosong. Saat murid-murid menunggu di Yerusalem, Tuhan sedang mempersiapkan mereka. Tuhan sedang membentuk hati mereka supaya siap menerima apa yang telah dijanjikan. Kadang kita juga seperti itu. Kita hanya fokus pada kapan jawaban itu datang. Tetapi Tuhan sedang bekerja lebih dalam daripada yang kita lihat. Tuhan sedang membentuk kesabaran kita, menguatkan iman kita, dan mengajar kita untuk lebih bergantung kepadanya. Dan seringkali saat jawaban Tuhan akhirnya datang, kita baru menyadari bahwa waktu Tuhanlah memang yang terbaik. Amin. Untuk perenungan pribadi kita pada hari ini, hal apa yang saat ini sedang saya nantikan dari Tuhan? Dan apakah saya mau untuk tetap percaya meskipun masih harus tetap menunggu? Mari kita berdoa bersama-sama saudaraku. Tuhan, kuatkan hati kami dalam masa penantian ini. Ajari kami untuk tidak terburu-buru dan tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita sedang menunggu dan belum melihat jawaban Tuhan, bukan berarti Tuhan diam atau melupakan kita. Karena di balik setiap masa penantian, Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang sempurna, membentuk hati kita, menguatkan iman kita, dan mempersiapkan sesuatu yang baik pada waktu yang tepat. Sehingga kita dapat belajar bahwa bersama Tuhan tidak ada penantian yang sia-sia. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.